Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan salam saya dari pimpinan kami di Dinas Pendidikan. Permohonan maaf bahwa beliau hari ini harus kembali ke kota, terutama Pak Kabid dan staf kami yang PDPK yang terkait dengan persiapan SPMB. Yang kedua, hari ini juga kegiatan Dinas Pendidikan yang sudah sangat padat sekali, maka kami menyisakan waktu pagi ini. Mau tidak mau, saya sudah ingin Bapak Ibu semua ada di ruang ini terkait dengan kegiatan bidang SMP pada kegiatan di seksi kurikulum ya. Jalan-jalan ke Museum Kota Tua. Jangan lupa berkeliling naik sepeda. Saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan yang kita cinta. Karena semua yang hadir membuat saya bahagia. Semoga bantu buat saya dadakan. Kalau kemarin saya dibuat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di sini tengah-tengah kita, narasumber kita yang masih muda, tampilnya selalu beda. Nah, hari ini sebenarnya ganteng ada dan yang terlalu muda, gayanya yang masih harus muda. Tapi beliau adalah Bapak Yusri Saad dari BSKP ya, Badan Standar Kurikulum dan Assessment Pembelajaran. Oh, sebetulnya pembelajaran menurut saya tuh. Dan tentunya yang saya banggakan sampai sebelah kanan saya Pak Hadi Suratno, senior saya. Senior saya maksud? Oh sama-sama. Biar teman saya di IPA biologi waktu itu saya Puspendik Pak. Kita itu tentara Puspendik. Karena UM sudah dibubarkan dan ikut bubar. Dan tentunya panitia yang membantu wakil kepala sekolah komunitas pengurus DKI dan juga teman-teman staf dan bidang SMP yang hadir. Dan tidak lupa Bapak Ibu wakil bidang kurikulum ya, masih kurikulum nih, wakil bidang akademik atau kurikulum se-DKI Jakarta. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih hadir tepat waktu dan di tempatnya. Meskipun hari ini sudah hari terakhir, ya, saya senang sekali hari ini hari Kamis. Mengapa hari Kamis? Besok libur. Bapak Ibu betapa dimanja saya sering menunggu kalau hari-hari biasa itu Jumat sore itu paling berharian karena besok libur. Anak-anak staf saya itu selalu mengatakan saya nggak ingin ketemu hari yang sangat pahit katanya. Hari Senin katanya sangat pahit, banyak problem. Ya tapi tidak boleh begitu ya kan. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih hadir. Saya bangga sekali ketemu lagi dengan teman-teman wakil bidang kurikulum. Saya masih familiar dengan bidang kurikulum Pak. Akademiknya sesuai dengan pedoman dari BSKP itu saya tahu saya memang penilaian kalau sudah berubah jadi assessment. Tapi permennya nggak berubah, tetap penilaian kan susah ya. Ya di permennya itu adalah standar penilaian, tetapi di pedomannya maunya assessment. Kalau mulai yang penting adanya di penilaian gitu ya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kemarin terjadi kegaduhan terkait ini ujian kelas 9 itu ada nggak sih Pak? Memang di permennya nggak ada kata-kata ujian itu nggak ada, tapi pedomannya dilakukan ujian, tapi semester akhir. Artinya itu bukan ujian kan terjemahkan. Dan pokoknya intinya bisa sampaikan yang saya sampaikan ini. Tidak ada ujian sekolah yang mengukur seluruh ketuntasan materi dari kelas 7 sampai kelas 10. Yang ada adalah penilaian semester 6 gitu ya. Dan sepakat loh, ini ya swasta-swasta ini karena
apa pengennya masih ada ujian. Tapi sebenarnya Terserah apapun namanya, yang penting anak ini tetap diukur dengan materi semester ya. Nanti kalau saya asesmen akhir bahwa penilaian ini adalah hanya mengukur semester akhir saja ya. Nah, saya kalau ngomongin nanti penilaian saya nanti takut kayak jadi narasumber. Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, tentunya Bapak Ibu hadir di sini mewakili atas nama sekolah. Di sekolah kita berharap besar tentang kemajuan sekolah kepada Bapak Ibu. Saya meyakini ketika saya bercita-cita menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada waktu itu, sampai hari ini belum tercapai. Saya nggak pernah dijadikan wakil kepala sekolah saya. Padahal saya itu guru menyatakan saya itu ahlinya kurikulum gitu. Tapi nggak pernah dipakai. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang duduk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau akademik. Ada yang hadir mewakili, wakil diwakili, wakil ya. Jangan ini ya, jangan ragu tunjuknya. Berarti Bapak Ibu yang mewakili wakil bidang kurikulum hari ini adalah calon wakil di kemudian. Ya kan? Nanti ada wakil di kemudian. Karena tadi sudah ada yang izin sama saya, salam Pak Yusuf. Ya, beliau kenal. Ini dari SMP 19 diwakili katanya. Betul kan? Belum hadir juga dari 19. Oh udah. Oke Pak Beki ya. Terima kasih Pak Beki udah hadir. Dia berarti staf wakil bidang kurikulum ya. Alhamdulillah. Berarti jangan di sini nanti operator yang datang. Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit nih. Mumpung nggak saya ketemu, saya senang banget ketemu karena saya seakan-akan saya menjadi muda lagi dalam konteks saya masih di sekolah. Kemarin siang saya dihadapkan beberapa wakil kepala sekolah yang hadir di tempat saya untuk menyelesaikan masalah terkait dengan sidang. Saya punya pengalaman buruk dengan Bu Erni, dipanggil Bu Diana sampai habis-habisan energi saya. Itu ternyata karena kesalahan ada di penilaian anak-anak. Angka-angka itu bergeser. Ternyata data anak sidang, rapot anak itu yang salah bukan wakil saya, yang salah adalah wali kelasnya. Ya, data di wali kelasnya, rapotnya sudah direkam tuh geser satu anak turun satu. Nah, ini bahaya nih. Dan ini geser akhirnya seluruh sekolah itu bergeser. Kami sulit mencari teman. Ya, susah lah, pokoknya susah saya ceritakan. Pokoknya waktu itu saya pokoknya dipanggil di kepala dinas, di rapat beberapa esok yang sama seperti sekolah. Dan hari kemarin saya juga menemukan hal itu. Akhirnya wakil kepala sekolah menyalahkan operator. Operator nggak menyalahkan, ini dari wali kelas. Wali kelas nggak mau disalahkan. Nyalain siapa nih? Laptop saya error. Sebentar ini. Ketika saling menyalahkan, saya menyatakan yang salah adalah kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah itu sudah tidak tahu benar. Ketika perkara itu menjadi salah, ini negeri maupun swasta, masih banyak nih hari ini masih masuk nih, dari SMP di Jakarta Timur masuk. Belum menginput, masih ada anak yang belum terinput di sidang. Bapak berusaha disampaikan betapa beratnya kalau Bapak Ibu melihat pekerjaan saya hari ini. Saya ini hanya satu-satunya jabatan pekerjaan saya yang definitif cuma saya. Kepala dinasnya PRT, ya kan? Tahu namanya siapa?
Pak Sarjo, makanya di depan tahu, dari saya sampaikan bocor, yang belakang nggak tahu namanya Pak Sar. Pernah ketemu? Belum. Lihat di YouTube ada, lihat di Instagram ada, lihat di websitenya Dinas Pendidikan ada. Jangan sampai Pak Sarjo ke sekolah, Bapak Ibu nggak kenal. Itu bahaya, apalagi sekolah negeri itu. Kedua, pimpinan kita ada yang bernama Pak Purwo. Ini wakilnya nggak ada suaranya, Purwo Susilo. Dia adalah wakil kepala dinas. Ini definitif. Dan dia itu yang rajin ke sekolah-sekolah. Beliau kalau ke sekolah-sekolah selalu hadir di ruang-ruang yang tidak disukai oleh kepala sekolah dan guru. Itu apa? Ya, tahu sendiri kan? Kemarin ada CRM dilaporin ke saya melalui apa itu CRM itu namanya. Pokoknya itulah layanan aduan. Kepala sekolah yang di sekolah itu sekolah standar nasional yang sudah juara sekolah sehat. Aduannya adalah, Pak, anak saya ketika sedang di kamar mandi selalu pintunya digedor-gedor, keduanya diintip karena pintunya handle-nya bolong, sama sekolah nggak diperbaiki, ya kan? Dan akhirnya anak saya kadang-kadang dipoto. Jadi itu anak itu jadi trauma karena anak itu memang ya, sasaran bully kali ya, memang dari sana suka dibully itu. Jadi ada yang ngadu ke ibunya lapor ke DPRD, dan dari DPRD sehingga yang terjadi adalah saya telepon kepala sekolahnya mengakui gimana, Pak, tidak ada pintu saya yang bentuknya seperti itu. Semuanya Pak, langsung dia menampilkan pintu-pintu kamar mandi itu semuanya dari aluminium, bukan aluminium foil ya, aluminium. Boleh kan bisa dibolong. Ini aluminium itu yang membaca itu, dan masih baru, semuanya lengkap. Saya bingung juga. Iya ya, dia bilang gini aja deh Pak, mungkin itu salah, bukan SMP Bapak. Tolong klarifikasi. Yang penting klarifikasi biar saya bisa menjawab. 2 jam kemudian karena Sudin datang, cari disisir semua. Ternyata yang berlubang itu adalah pintunya kamar mandi musola. Nah, ternyata kan di luar jangkauan transportnya. Apa yang terjadi dengan begitu? Bapak Ibu sebagai wakil bidang kurikulum atau mungkin nanti sambil nyambi bidang kesiswaan atau sarana prasarana, tetap ada yang nyambi bidang sarana prasarana? Ada. Tidak ada yang datang pakai satgas. Ada nggak? Gak apa-apa sih, saya gak apa-apa, yang penting wakil lah. Wakilnya wakil aja boleh. Jadi Bapak Ibu, ketika seperti ini pimpinan kita datang, pasti marah. Kalau sudah marah, saya ingin menyampaikan, yang ditegur bukan kepala sekolahnya saja, semua. Dan ujung-ujungnya sekolah dipanggil. Baru saja kemarin hari Senin saya dipanggil inspektor. Saya mau tiap hari berbeda-beda kemarin. Jadi yang dapat informasi ini yang paling penting. Saya dipanggil inspektorat untuk diminta klarifikasi terkait temuan penggunaan dana BOS BOP sekitar 800 juta. Dan orang itu disuruh kembali, bukan kepala sekolahnya, tapi salah satu oknum di sekolah. Dan itu adalah wakil bidang. Saya nggak menurut atas, nggak tahu atas itu Pak, bukan. Kalau wakil kepala sekolah bidang titik-titik 800 juta. Duitnya habis, dan ketika diminta untuk mengembalikan, beliau menyatakan minta uang. Berapa nilainya? Oke, cicil. Tahap pertama 300 juta. Tahap kedua 500 juta.
suaminya sudah dimasukin alat bantu. Ini yang kembali ini. Dan disampaikan kepada inspektorat, ibu, kalau ibu tidak menyelesaikan ini, ibu besok minggu depan sudah ganti baju seragamnya. Oranye apa pink? Pink atau oranye? Nah, kalau pink itu kejaksaan, kalau oranye itu Pak Hadi itu tahu tuh KPK, ya kan? Kayak begitu kan? Ibu itu, padahal beliaunya menggunakan ibadah haji. Kalau sudah seperti itu, berarti sekolah tidak pernah diurus. Boro-boro ngurusin nilai sidang, korbannya jadi banyak. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali, jangan sampai pimpinan kita datang ke sekolah Bapak Ibu nggak kenal, karena ingin mengecek, mengevaluasi apakah duit yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, duitnya masyarakat itu akan kembali melayani masyarakat dengan baik. Opo dikantongin ke wakil bidang? Ya, jangan. Pertama, ini kasus pertama bikin panas kan? Kedua, panas yang kedua. Baru saja, tadi kalau mau lihat orang tadi, baru saja kepala sekolah Pak Didi saya di sini. Karena di sekolahnya akan menyelenggarakan yang namanya pesta pelepasan anak kelas 9. Sekolahnya tidak buat panitia, itu salah itu. Bapak Ibu buat panitia belum? Itu urusan dan siswa. Begitu Pak, ini dunia kiamat Pak. Kalau ibu nggak mau tahu bahaya. Belum saya belum ngomongin ijazah di sini. Ijazah gimana? Menurut saya itu urusin PBPK, urusin kesiswaan, urusin kurikulum, kadang urusin bos BOP. Karena saya sampaikan, saya nggak ngomongin sekolah yang tadi, tapi saya mengingatkan, tolong pastikan bahwa penyelenggaraan pelepasan khusus di sekolah negeri ya sunnahnya di sekolah swasta, tolong jangan satu swasta, jangan memberatkan orang tua. Kalau negeri tidak boleh sama sekali melibatkan orang tua. Catat itu, tidak boleh melibatkan orang tua. Dalam hal apa? Kepanitiaan, urusan penyelenggaraan. Pak, kalau orang tua membantu, kalau membantu, masuk di mana? Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan pernah kepala sekolah, wakil bidang kurikulum yang ada di sini nanti sampaikan pada bidang yang lain. Jangan sampai pernah ngomong kalau donasi boleh. Nggak usah diomongin, sama aja Bapak Ibu mau minta. Karena kesalahan itu ngomong akhirnya keluar ke CRK. Semalam kemarin malam saya di WA pimpinan kita, Pak PLT kepala bidang kita. Siapa Pak PLT kepala bidang kita? Nah, yang depan lagi yang jawab, yang belakang nggak kenal ya. Namanya Pak Salikun. Salira, Salikun. Nah, Pak Salikun. Kalau Salira cantik, Pak Salikun ganteng. Ya, Bapak Ibu nggak apa-apa lah, nggak kenal, yang penting tahu saya deh. Ya, pokoknya, nah nggak boleh ada kata-kata donasi, nggak boleh. Jadi saya minta nih nanti Bapak Ibu pulang nih, saya pesankan karena masih hangat dari pikiran saya. Sampai rumah pastikan sekolah khusus negeri ya sudah ada panitia pelepasan kelas 9 yang diadakan di sekolah sesuai SE nomor 17 tahun 2025 Kepala Dinas. Tidak boleh ada pungutan sama sekali. Kalau ada pungutan sama sekali terserah
itu nanti ketemu saya sampaikan di sini dan sudah ada SP-nya ke Mas. Saya panggil semua direktifnya, saya goreng semua. Nah, saya masukkan, saya minta ke bidang PTK yang melakukan tindakan dan mengambil penanganan kalau memang di BAP buktis. Ya, tegas kan. Karena apa? Ketika itu terjadi pelanggaran nanti akan dilanjut dengan pimpinan kita mengaudit penggunaan PTK. Kalau sudah begitu tuh sekolah, bodo amat itu urusan kepala sekolah. Ya, kalau tidak kita akan malu ya kan? Ibu punya malu nggak? Malu kan? Tidak boleh ya. Jadi tolong pastikan di sekolah sudah dilakukan penyelenggaraan pelepasan di lingkungan sekolah. Bagaimana Pak swasta? Jangan memberatkan orang tua. Kalau nggak mampu, kata-kata subsidi silang kayak apa terserah bahasanya itu terus manipulasi kata-kata yang saya masuk kami. Jangan sampai komplain sampai ke dewan, ke kepala dinas, akhirnya kalian bapak ibu semuanya ribet mempertanyakan. Ya, saya mengingatkan. Nah, dalam ini kalau kelamaan saya juga sudah dianggap hari ini dan kemarin sedang diselenggarakan main survei PISA internasional. Ada sekolah yang jadi sampel? Ada? Ya. Alhamdulillah. Ibu tinggal nggak apa-apa, ditinggal di sekolahnya. Ibu nggak mewakilkan ya? Tadi yang begini sama saya. Oh, Pak. Aman. Kebetulan wakapur saya itu sebagai proktor PISA di 265 Pak. Oh. Jadi kepala sekolah. Jadi ibu mewakili. Iya. Wakil. Nah ini. Tadi saya sudah duduk. Wakilnya wakil. Ya, Bapak Bu, terima kasih ya. Iya. Semoga sukses aman. Ya. Jadi kalau kita melihat dari hasil survei PISA, saya sudah tidak usah ngomong lagi, nanti cari di websitenya. Kira-kira Jakarta peringkat berapa sih? Kita jangan berbangga karena 10 besar kita di tingkat internasional, karena 10 besarnya pasti 10 besar dari sekitar 83 negara. Kita di bawah 10 besar itu. Jadi selama ini isu-isu seperti ini sungguh memprihatinkan. Nah, sampel potret Indonesia itu, survei internasional itu, Indonesia itu diambil surveinya ada 3 provinsi utama: DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bangka Belitung. Ini 3 provinsi itu mewakili potretnya kualitas literasi, numerasi, dan sains, dan juga literasi dan literasi yang lain yang ada di Indonesia, merepresentasikan nasional. Tapi ketika kita melihat potret kita di tingkat internasional masih jauh dari harapan, itu menunjukkan bahwa mutu pendidikan di DKI Jakarta dan lainnya kan masih jauh dari harapan. Padahal kita mau take off ini, kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu ya, terkait dengan Undang-Undang DKC, maka yang terjadi adalah sepertinya kita belum siap terbang. Siap sih terbang, tapi sayangnya belum lengkap. Padahal di samping kanan kiri kita, kota-kota besar di wilayah regional ASEAN, kita masih jauh dari harapan. Kita masih kalah dengan Vietnam, apalagi dengan Singapura. Kadang-kala kita masih di bawah dari Kuala Lumpur, Thailand, Bangkok, bahkan dengan Brunei Darussalam kita masih di bawah. Padahal mereka dulu belajar dari kita. Pak, kan Indonesia itu besar, ada Papua, ada NTT. Nah sekarang nggak bisa menyalahkan. Main surveinya itu ada di Jakarta dan Jogja. Saya sekarang kembali kepada Bapak Ibu yang ada di depan saya. Literasi, numerasi, dan sains tadi ada di punggung Bapak Ibu, wakil bidang guru. Ketika kita melihat potret itu sangat memprihatinkan kita, itu sama saja menampuk muka kita, mengulang memercik kita muka sendiri. Artinya apa Bapak Ibu?
harusnya kita introspeksi diri. Apakah pengelolaan pembelajaran kita yang salah? Apakah penerapan metode pembelajaran kita yang salah? Apakah karena model-model kurikulumnya berganti-ganti? Enggak boleh disalahkan saya sebetulnya. Apakah wakil kepala sekolah sibuk ngurusin jadwal yang berubah-ubah? Betul. Malu Pak, saya mau di sini serius. Ini kan buat ini binaan saya. Mau soal ini wakil dan kurikulum hanya ngurusin jadwal tiap minggu berubah. Gak usah diomongin, saya udah tahu. Pak, besok udah mau ujian kelas 9, udah mau ujian, udah selesai. Hari ini masih tata Pak, dari minggu ke minggu berubah terus. Ini ada di sekolah. Wakil kurikulum bidang penjadwalan. Sanggup banget. Bagaimana ngomongin visa, bagi ngomongin setel, ya kan Pak? Bagi ngomongin internet masih gelap itu. Kalau pada isu-isu pendidikan saya nggak setuju. Kurikulum gelap, yes. Karena wakilnya seperti itu, urusnya hanya berantem sama. Bagaimana ngomongin mutu? Sekolahnya ini berantem terus, ngurusin jadwal. Yang bagian kesiswaan ngurusin pelepasan sama sertifikat. Sarana prasarana yang ngurusin LSM. Gak ada yang benar di sekolah. Siapa yang ngurus? Kepala sekolah yang ngurusin kapan berapa ini dagingnya. Akhirnya sekolah itu benar Pak diurus sama benar. Seriusnya ijazah ibu yakin yang ngurusin kalau ibu gak yakin pasti over. Nilai sidang ibu yang tahun depan berdidik pasti over. Keuangan di sekolah dan kepala sekolahnya benar pasti over. Sekolah kita dipimpin sekolah lulusan SM bisa seperti itu. Ini yang menjadikan kita terpuruk dalam kualitas pendidikan. Ini mohon maaf yang sekolah yang sudah bagus ini tidak mengecualikan juga. Tapi artinya kami semua pengelola sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah setahun di bidang SMP. Saya ingin menguatkan lagi. Mau dibawa kemana SMP kita? Teman-teman saya di bidang SMP melihat posisi saya sendiri di sana selalu pesimis ke depan. 2 tahun lalu SMP itu bergabung dengan bidang SMA. Dan kepala bidang 1 SMP SMA. Kurikulumnya juga satu, kurikulum SMP SMA. Kesiswaannya juga satu, SMP SMA. Semua satu, karena memang satu kepala bidang. Lahirlah sekarang bisa SMP dan SMA bidang yang berbeda. Saya mohon izin dalam kesempatan yang baik ini nggak usah dinyatakan, nggak usah prihatin, nggak usah apapun. 3 bulan lagi saya insya Allah akan memasuki purna tugas saya sebagai ASN dan saya akan melanjutkan kehidupan saya yang baru, bukan beristri baru, melanjutkan dengan kehidupan saya yang baru. Saya ingin kembali bahwa saya punya cita-cita yang lain. Artinya bahwa ibu saya dari kesempatan itu juga bermanfaat. Kalau ada masalah dan ada yang kurang berkenan, tapi saya tetap ingin mendampingi bidang SM. Sampai kapan? Sampai saya tugas selesai dan saya ingin menetapkan dasar-dasar SMP. Anak-anak saya sampaikan tadi yang bidang SMP menyatakan, Pak, kalau Bapak pergi di sini tidak ada apa-apa, SMP kita tutup, Pak ya. SMP. Di situ saya mulai kayak ingin mengeluarkan ayat. Kalau tinggal dulu SMP itu karirnya untuk saya. Saya pikir ini SMP harus eksis dan harus benar-benar tunjukkan bahwa SMP punya power, punya integritas, punya identitas, punya jati diri, maka tunjukkan. Hari ini Bapak Ibu kami buka deep learning dengan menghadirkan Ibu Bapak Yusril dari PSKP untuk memberikan pemahaman baru.
bukan hal baru, pemahaman baru, merefresh semuanya. Karena ini sebenarnya konsep yang dikuatkan kembali, karena memang ini tidak boleh tinggal. Deep learning akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar bagi peserta didik. Dan saya ingin mengingatkan kembali, menitipkan 4 pesan kami dari bidang SMP. Yang ini tidak boleh ketinggalan. Pertama, yang kita kenal dengan transformasi SMP. SMP mau dibawa kemana? Menuju Jakarta Kota Global. Maka mau nggak mau SMP harus memiliki fondasi-fondasi untuk take off tadi. Pertama, ini perlu dicatat atau direkam terserah atau diingat-ingat, tidak boleh meski untuk hal yang sudah kemarin kita lakukan. Pembelajarannya kita adopt dengan pendekatan berbasis science, technology, engineering, and mathematics, ya, and math. Boleh dikemas menjadi STEM ditambah arts. Kemarin ada usulan ditambah PJOK jadi STEAMP, boleh. Boleh kan? Apalagi ditambah apa lagi? Kita tambahin nggak apa-apa. Bahkan ditambah nilai-nilai kereligiusan menjadi STEAM, boleh. Nanti Pak Yusri saya minta untuk menjelaskan untuk teman-teman tambah kuat. Besok kalau pada waktu kepala sekolah kita kuatkan ya. Jadi artinya Bapak Ibu, mengapa saya harus mengatakan STEM menjadi pilihan kita? Karena STEM lah yang dimanapun, apapun makanan kurikulumnya, minumnya tetap STEM. Begitu yang sesuai. Saya menganggap itu. Kurikulum apapun STEM tetap masuk dan tetap itu yang kita kerjakan. Memberikan pengalaman pada siswa, berbasis aktivitas siswa, menghasilkan sebuah produk dan minta sebuah pertanggungjawaban dan berupa kolaborasi antar mata pelajaran sebelumnya. Dan ini tidak bisa didesain oleh guru IPA saja atau guru matematika saja, harus kolaborasi. Maka pemahaman ini harus ada di kepalanya bidang kurikulum. Ini bukan miliknya orang IPA, bukan miliknya orang matematika, milik kita semua mata pelajaran. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mendesain itu. Nanti Pak Yusri saya minta mengatakan kembali. Ya, mengapa sebenarnya? Saya akui berbagai macam metode pembelajaran muaranya kita untuk menuju kompetensi abad 21. Di situ ada critical thinking dan problem solving ada di sana. Communication ada di sana. Karena berbagi disiplin ilmu, berarti ada komunikasi. Mau pakai bahasa Inggris silakan, ya kan? Ada komunikasi di sini. Ada sebuah komunikasi kan tidak harus komunikasi verbal, tapi bisa komunikasi kinestetik. Oh, dengan apa yang ditunjukkan oleh disiplin ilmu lain itu sudah di IPA itu begitu. Kan tidak harus ngomong orang IPA itu. Yang orang apa sudah sosial itu bisa ngomong di matematika itu seperti itu. Itu artinya informasi tidak. Ada lagi kolaborasi. Apa 21 itu kan? Dan sebagainya nanti tidak menggurui Bapak nanti tahu tentang kompetensi abad 21 yang seperti itu harus sudah masuk di dalam dari pemikiran Bapak Ibu. Mau di mana bawa kemana sekolah saya? Ya, maka STEM menjadi pilihan kita di Indonesia. Ketika saya menyambutkan dengan transformasi SMP dengan pembelajaran STEM, SMA bidang SMA menyambut baik dengan metode pendekatan berbasis research. Nah, apa lagi? STEM itu research. Di situ para ahli peneliti. Peneliti itu bukannya miliknya orang IPA, orang matematik, orang sains bukan. Orang agama aja, religius juga bisa melakukan penelitian seperti kajian ilmiah. Researchers itu adalah seorang ahli peneliti. Jadi kalau Bapak Ibu di situ SMA sudah bukan STEM lagi, sudah bertransfer menjadi apa tadi pendekatan berbasis research, karena memang dia sudah akan terbang internasional. Sudah satu tadi STEM. Kedua,
Kita mau tidak mau dengan perkembangan zaman dengan teknologi yang sangat cepat ini. Bidang SMP sudah kami sampaikan tahun yang lalu juga saya mengingatkan perlunya penguatan tentang pendidikan, layanan pendidikan maupun pembelajaran di situ dengan digitalisasi pendidikan. Bapak Ibu saya sampaikan, sekarang kalau kemarin masih berpowerpoint, saya tidak menyalahkan. Kalau dieksplorasi sudah luar biasa, ya kan? Mau menggunakan metode apapun atau aplikasi apapun silahkan. Tapi jangan lupa di depan mata kita ada sebuah aplikasi yang sangat canggih, AI, yang kita juga tidak bisa pungkiri hadir di tengah-tengah kita. Coba kalau sudah begini, Bapak Ibu aja masih memegang pos masih gemetar, ini benar mau nggak sekolah nih saudara matanya itu masih ada wakil kepala sekolah bidang itu masih bergetar. Bagaimana ngomongin AI? Wakil bidang kurikulum ketika megang pos di depannya ada guru yang datang, Bu itu gimana jadwal saya? Oh iya semua. Bagaimana ngomongin AI? Saya tahu Pak, AI itu anak Indonesia. Apa itu? Kecerdasan? Apa itu namanya? Artificial intelligence. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, saya kemarin sampaikan, saya sudah walaupun saya sudah injury time. Saya membuka Google AI-nya Google saja, saya sudah dapat mendapatkan informasi cukup bagus. Saya sudah berandai-andai. Tahun 2028, mohon maaf ya saya bukan ngomongin soal, saya juara 1 provinsi DKI Jakarta ketika membuat pembelajaran berbasis teknologi informasi. Bapak Ibu belum tahu itu laptop, saya sudah punya. Bapak Ibu masih gemetar pegang laptop, saya sudah PowerPoint animasi. Saya sudah bisa menggambarkan namanya atom, dikelilingi inti atom, dikelilingi oleh elektron, muter-muter itu saya lombakan. PowerPoint itu sudah ada atomnya yang muter-muter. Saya sudah bisa menggambar mobil, Pak, mungkin tahu. Mobil yang saya jalankan karena pengaruh listrik statis itu, karena adanya produksi dengan listrik yang bergerak di situ, mobil tangki yang meledak di tengah jalan saya bisa membuat. Ketika saya ketemu AI, pikiran tentang itu saya membangunnya. Saya tinggal ngomong di AI. Saya pengen desain mobil tangki jalan. Itu saya tulis gitu dengan setting itu, dengan suara gembira. Di setting lapangannya ada lapangan panjang atau pertanian luas, ada mobil yang nyalip di saya, sopirnya sambil sedikit-sedikit senyum-senyum, tengok kanan, tengok kiri, itu bisa ngomong itu. Benar tuh, tinggal klik up, download, jadi itu mobil tangki lewat, itu bisa. Bagaimana kalau cuma saya ngomongin tadi yang saya buat hampir 20-30 hari saya buat atom yang besar, ini tinggal 5 menit. Coba bayangkan Bapak. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang wakil bidang kurikulum punya kemampuan teknologi informasi seperti itu, sekolah kita akan cepat mengupgrade ini. Jangan sibuk dengan jadwalnya. Tahun pelajaran sudah selesai. Udah mau jadwal baru. Itu kali belum selesai Pak. Masih ada yang jadwal masih dibuat di sekolah? Mudah-mudahan ada ya. Ini isu aja isu. Kemarin ada yang ini. Jadi ini saya kembalikan pada teman-teman. Satu tadi apa? Step digitalisasi pendidikan. Ya, semuanya manfaatkan itu teknologi. Kedua adalah komunikasi. Saya ingin dengan perkembangan global yang sangat tidak bisa kita menunggu, komunikasi, kemampuan berbahasa Inggris, mau tidak mau harus menjadi kebiasaan kita. Kita bangun mulai hari ini kalau Bapak Ibu lupa. Saya ingin nanti saya semoga bisa membuatkan SE
menyusun SE itu bisa ditandai pimpinan untuk membuat surat edaran bahwa akan ada, berharap kami sudah rumuskan transformasi SMP itu bahwa nanti saat menentukan satu hari di DKI Jakarta untuk harus berbahasa Inggris di sekolah. Kalau dulu kan baru biasa namanya English Club, English Day. Nah itu datang juga bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dan yang anak-anak yang demen aja yang berbahasa Inggris. Tapi kalau sudah menjadi SE, pejabat dinas datang di hari Rabu di sekolah harus berbahasa Inggris. Saya datang ke kantin, layanan kantin harus ada kata-kata bahasa Inggris. Keren. Di situ informasinya lontong sayur, price of lontong sayur 20,000. Itu kan udah komunikasi oleh orang itu kan kita ngomong di situ. Harapannya begitu. Jadi ketika saya hari Rabu, misalnya hari Rabu di situ datang ke sekolah, saya udah good morning, hello ma'am, selamat pagi pak, datang ke kamar. Kalau sudah ini menjadi sebuah budaya kebiasaan akan menjadi sebuah habit di sekolah, kami ingin menjadikan bahwa sekolah memiliki karakter kuat kemudian. Jadi yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, utamanya adalah bahasa Inggris. Ini siapa sih yang punya program ini? Guru. Jangan guru orang. Itu kan bagian tidak sah rasa bahasa Inggris itu, nggak nyambung juga. Jadi saya mengharapkan sekali yang terakhir adalah kerjasama. Jadi satu, yang pertama adalah STEM, kedua adalah digitalisasi pendidikan, baik itu di pembelajaran maupun teknologi nanti di layanan. Perpustakaan digital itu ada. Nanti saya berharap ada teman-teman ICI datang ke sini untuk menawarkan terkait perpustakaan digital yang dihibahkan pada sekolah. Tiga adalah kemampuan komunikasi bahasa asing, bahasa Inggris, disebutkan dari budaya. Yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini bukan hanya sekedar sekolah komunitas yang 2-3 tahun lalu kita lakukan, bukan itu. Tapi kami mengharapkan sekolah-sekolah harus memiliki kesepakatan bersama dengan sekolah yang dianggap unggul oleh sekolah Bapak Ibu. Bisa itu namanya sekolah SPK. Kita mengatakan kenapa itu SPK menjadi tanda kutip kita anggap sekolah lebih unggul. Karena di sana benar pembelajarannya katanya berbasis proyek, berbasis melakukan sesuatu, berbasis melakukan report, itu SPK. Maka STEM sudah di sana sudah running, sudah nggak masalah. Bahasa Inggrisnya pasti sudah. Maka sekolah-sekolah kayak 115, 19 itu bisa. Atau mungkin sekolah 160 ada 160. Ada ya? Nah, mudah-mudahan ada 239 ada di sini, 179, 174 atau 174. Oh, ada. 206 ada. 206 gimana? Oh, badan ini ya. 103 ada 103. Oke. Oh ya, saya 109 ada 109. Oke, terima kasih Bu. Ya, semua ada ya. Intinya coba sekolah-sekolah yang grade-nya sudah bagus bekerja sama dengan SPK. Yang masih kita anggap belum percaya diri, kesanggarnya berkolaborasi dengan sekolah sanggar. Bentuknya seperti apa? Tidak perlu apa itu teacher exchange, pertukaran guru, nggak usah. Tapi bagaimana manajemennya, bagaimana pembelajarannya,
bagaimana penerapan teknologi informasi, studi tiru apa yang bisa dianggap silakan, atau saling tukar. Jadi kami membuka ruang kerjasama Bapak Ibu dengan sekolah lain, khususnya dengan sekolah-sekolah yang lebih unggul. Boleh nggak Pak kalau saya bekerja sama dengan sekolah di Singapura? Kenapa tidak? Boleh. Boleh nggak Pak kalau saya berkunjung ke sana? Boleh. Asal punya duit kan? Boleh. Tapi jangan sampai minta-minta orang tua. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu menguasai tadi teknologi, menguasai kemampuan bahasa Inggris, memiliki komunikasi yang baik, kedutaan Singapura itu masih saya simpan namanya. Satunya dari Embassy of the Republic of Singapore, namanya Ruslan Benjamin, sekretaris politik di bidang politik. Kemarin datang ke kita. Satu lagi Pak Billy Kurniawan, ini Minister of Education Singapura. Ini sudah memberikan ruang pada kita. Saya juga Pak, kalau di Indonesia atau Jakarta tidak boleh datang ke Singapura, tidak ada ongkosnya. Bagaimana kalau kita kerjasama secara virtual? Masih seperti. Tapi sekolah mana yang siap di Jakarta? Ini sudah ini. Saya disuruh kontak, silakan kalau Bapak mau, karena datang ke kantor dinas. Kerjasama kan tidak harus saling berkunjung, virtual. Kemarin hari jam 9 ada kesempatan bagi anak-anak DKI Jakarta akan diambil 2 orang yang akan mendapat beasiswa ke Hiroshima Global Academy Highgate. DKI Jakarta sedang melakukan sebagian dari sini ada sekolah yang negeri khususnya karena dibiayai oleh pemerintah provinsi DKI, ada kesempatan 2 siswa ikut seleksi lolos akan dibawa ke sekolahkan ke Hiroshima Jepang. Seleksinya dimulai Juli besok sampai September. Nah, bagi sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dan sudah dipersiapkan anaknya, besok kita akan melakukan seleksi. Bagaimana Pak? Semua akomodasi semua ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah salah satu barometer kesuksesan seandainya benar-benar goals anak SMP kelas 9 sekarang yang akan diseleksi, karena itu nanti akan masuk menjadi anak SMA. Jadi anak SMP yang sekarang diseleksi. Jadi kata kuncinya, kesempatan ini masih ada bagi anak-anak yang berprestasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf saya mungkin tidak bisa menunggu Bapak Ibu sampai tuntas, tapi saya berharap ikuti kegiatan ini tentang materi ini, karena ini bukan narasumber kaleng-kaleng ya. Jadi ini hanya tanyakan sedalam-dalamnya sehingga deep learning bisa Bapak Ibu wajib didiseminasikan ke teman-teman di sekolah. Jangan sampai pulang dari sini ibu sibuk dengan jadwal. Ibu harus menyampaikan oleh dari sini apa yang saya sampaikan, apa yang Pak narasumber Yusri Saat sampaikan, bahwa sampaikan kepada sekolah, syukur-syukur harus lapor kepada kepala sekolah. Biar kepala sekolah punya gambaran ke depan seperti ini. Pertama, minggu depan nggak usah khawatir, kepala sekolah yang saya undang dengan materi yang sama. Insya Allah narasumbernya sama. Kalau besok kalau dengan kepala sekolah pakai jas gitu ya. Jadi artinya biar mindsetnya sama, persepsinya sama, mau dibawa ke sekolah harus. Sanggup Bapak Ibu? Bapak sekolah memang ini wakil dengan kurikulum urusan jadwal. Ini kamu kurikulum juga ya dia. Berapa tahun yang kurikulum? 6 Nah ini kalau saya lihat ini contoh nih wakil bidang kurikulum kadaluarsa. Ya, tadi sudah bangkotan, artinya jangan sampai berubah apa sih mindsetnya itu, jangan
ada di situ aja gitu. Perkembangan teknologi, perkembangan informasi harus tetap. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Saya sudah 1 jam sih mengambil haknya Pak narasumber, tapi saya rasa tidak jauh beda yang saya sampaikan masih dilihat di kebijakan bidang SMP untuk memberi kekuatan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dari pimpinan dan terima kasih atas izin Bapak Ibu semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi kurikulum bidang SMP tahun anggaran 2025 saya nyatakan dibuka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.